Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pemirsa. Kali ini saya Nur Sidik Kelana Rijal, biasa disingkat NKRI, harga mati, mewawancarai seorang tokoh kandidat calon wakil wali kota pertama, wanita, dan satu-satunya wanita yang ada. Siapakah dia? Tak lain dan bukan adalah Ibu Nur. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pemirsa. Kali ini saya Nur Sidik Kelana Rijal, biasa disingkat NKRI, harga mati, mewawancarai seorang tokoh kandidat calon wakil wali kota pertama, wanita, dan satu-satunya wanita yang ada. Siapakah dia? Tak lain dan bukan adalah Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bang Rijal. Gimana kabar, Bu? Ya saya Bang Sidik ya harusnya. Iya, Pak, harusnya Bang Sidik boleh, Bang Sidik. Ini makanya orang-orang suka aneh sih, Bu. Apalagi milenial manggil saya tuh udah tahu saya kayak gini, udah tua, dipanggil abang, Bu. Harusnya, ya nggak apa-apa sih panggil abang, cuman manggilnya itu kurang enak, Bu. Bang Sid, astagfirullahaladzim, Bang Sid. Yang kan tahu nama saya Sidik ya, Bu. Dan saya merasa bersyukur nih, Bu, hari ini, Bu, saya bisa wawancarai satu-satunya yang paling cantik nih, Bu, di Pilkada 2024. Dan saya sebenarnya agak grogi nih, Bu Nurul. Cantiknya awet gitu loh, Bu. Ini ada orang cantik lagi. Oh iya, aduh, gangguin aja nih. Pemirsa, kebetulan ini saya hari ini ditemani oleh dua orang cantik ya. Bu Nurul dan ini sombong amat. Citra sama Bu Nurul ini cantiknya itu bedanya sulit. Kalau Bu Nurul cantiknya beda, buat Citra biasanya juga marah. Ntar. Gimana nih, Pok? Gorengan Bu Nurul? Ibu boleh kan emang ibu-ibu. Pompo juga boleh emang pompo. Ya dulu ya. Salah info. Iya, kan satu Beda Chandra Baganya. Oh, sama-sama Chandra Baga. Marahas. Iya, pemirsa. Kali ini kenapa khusus untuk mewawancarai Ibu Nurul Sumarheni, seorang kandidat wakil wali kota bersama paslonnya Bapak U Saiful Miqdar, karena kebetulan beliau bukan hanya karena saya perwakilan dari KPU, enggak, ini kebetulan hadiah dari KPU ya. Beliau sebagai mantan ketua KPU, tapi salah satu kandidat wanita, bahkan satu-satunya mungkin ya di Pilkada loh. Bahkan apa, Mbak? Dia sebagai Presidium di HMI, mahasiswa Indonesia. Korp alumni, Korp alumni HMI. Oh, Korp alumni HMI. Itu perempuan juga pertama. Dan sampai pertama ya juga. Setelah sesudahnya Sebelumnya juga di ketua cabang HMI, dulu masih cabang Kerawang Bekasi ya, sekarang udah pisah, Bekasi sendiri, Kerawang sendiri. Saya juga pernah jadi ketua umum, dan sampai sekarang belum ada lagi ketua umum yang gendernya perempuan. pembukaan dan saya merinding ya, belum. Ya, Mbak, merinding nggak? ini kayaknya tanda Bisa merinding, jangan-jangannya dari HMI ketua umum terus KPU sekarang sampai jadi calon wali kota perempuan Satu-satunya juga. Ya Allah. Satu-satu yang menang. Ya. Paling logis kalau Oke, pemirsa, ada hal penting yang sedang melanda Kota Bekasi. Kota Bekasi terkenal sebagai kota santri, juga kota pendidikan, dengan jargonnya sebagai kota yang smart. Saya menganggap Kota Bekasi tidak begitu smart karena dengan banyaknya tawuran, kemudian banyaknya pembulian, bahkan tindak pidana kriminal seperti pelecehan terhadap wanita. Untuk itulah, ini hal yang akan kita tanyakan kepada Bu Nurul. Kalau nanti Ibu Nurul akan menjadi wakil wali kota dari Pak UU ya. Citra nanti juga akan menanyakan tentang peranan wanita, kemudian tindak kriminal terhadap anak. Jadi isu besarnya mungkin terkait perempuan ya. Memang saat ini sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya terkait dengan tindak kekerasan pada perempuan. Cuma mungkin penerapannya dan sebelum penerapan barangkali sosialisasinya kepada masyarakat itu masih kurang. Kadang-kadang tindak kekerasan kepada perempuan itu masih dianggap sebagai urusan domestik.
Sehingga kalau korban tidak melapor begitu ya, korban memaafkan, itu dianggap selesai persoalannya. Padahal kan sebenarnya lebih besar daripada itu. Karena kerusakan atau efek negatif dari tindak kekerasan kepada perempuan itu bukan cuma dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga terutama kepada anaknya. Trauma itu sendiri kan sudah berat buat perempuan ya, dan bisa jangka panjang nanti. Belum lagi kepada anak-anaknya kalau dia punya anak ya, belum lagi mungkin kepada orang tua yang tinggal bersama atau berdekatan. Sebenarnya korban cuman kayak merasa Iya, malu gitu ya. iya korban karena dianggap sebagai aib begitu. Misalnya persoalan rumah tangga, kemudian ada tindak kekerasan, kalau diungkap ke publik dianggap sebagai aib. Padahal justru tapi Artinya dia peran nggak pemerintah membuka diri. bagaimana Bu? Peran pemerintah dalam hal secara nasional dan khususnya untuk Kota Bekasi menurut Ibu bagaimana Lebih selama ke penegakannya, penegakan penegakan hukumnya, hukumnya, ya, dan bagaimana? kemudian juga mempermudah akses perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Oke. Kan sebenarnya sudah ada unit-unit ini yang menangani itu kan, Iya. hanya mungkin perlu Kan saya pernah ada pengalaman ya Bu, kadang kan keterbatasan kita, terus kadang di tingkat saya pernah dapat, jadi saya sedikit cerita, saya pernah dapat pelecehan seksual. Saya jadi pembantu rumah tangga di rumah majikan saya, dan itu yang melakukan suaminya. Tapi kan nggak mungkin, saya nggak berani melapor karena saya takut merusak rumah tangga majikan saya. Akhirnya saya memilih pada saat itu saya keluar, jadi saya nggak kerja lagi, dan saya menganggap itu nggak sampai parah Tuhan. Tapi ada ya gitu laki-laki yang mau melecehkan. Ada. Oh, ada. Saya lagi ngepel Pak. Lagi aku dipeluk dari belakang. Tapi saya dipeluk mana Citra keluar dia nggak tahu ya. Saya lagi ngepel, kaget gitu kan, kok ini gagang pelnya depan belakang gitu. Udah sampai sebatas itu. Udah. Tapi ada trauma ya. Maksudnya kan istrinya lumayan lah gitu ya. Kalau sempurna pasti hati saya jelek gitu. Enggak, kalau Citra nggak jelek. Enggak lah Bu. Ini nggak pertama ya. Aduh. Ada juga. Kadang kan relatif kan. Iya Bu, saya tahu laki. Saya kan laki-laki Bu. Tapi kalau namanya kepepet, mau cek pun saya. Jadi perempuan itu sendiri juga harus dibangun kesadarannya. Iya, iya. Lapor kan belum tentu kan apa gimana lah gitu. Jadi, Mungkin yang paling wise dianggap pada saat itu dengan menjauh ya. jadi saya udah memutuskan, saya nggak ngambil gaji tuh, udah berapa minggu kerja. Ya memang kompleks sih. Kalau yang misalnya pelecehan kadang perempuan memang memilih untuk menjaga supaya kerusakannya tidak lebih besar. Tapi kan kalau nggak ada tindakan tegas, laki-lakinya kan tidak ada efek jerak jadinya kok seperti itu. Terkait dengan masalah itu tindakan tegas Bu Nurul, mohon maaf, mohon izin. Jadi yang dimaksud Ibu tindakan tegas artinya Ibu mohon maaf gitu. Bagaimana Bu? Kalau itu kan di luar kewenangan pemerintah daerah, karena payung hukumnya itu sifatnya nasional. Kemudian ada perpres juga. Nanti turunannya itu kan di dinas perlindungan bukan di yang perempuan itu, dinas perempuan dan pemberdayaan perempuan kan di situ ya. Kemudian di Polres juga ada unit ini kan perlindungan perempuan. Nah sebenarnya eksekusinya di situ ada pelaporan, tidak ada perempuan yang kemudian berani speak up, itu juga jadi tidak ini ya. Tidak efektif. Ya. Nah, lembaga-lembaga ini juga harusnya lebih banyak melakukan sosialisasi sih sebenarnya. Ya. Jadi nanti Ibu kalau jadi wakil wali kota, program apa Bu supaya nanti wanita-wanita setelah sosialisasi nih Bu? Kalau Citra emang nggak ada malunya Bu. Mungkin budaya malu warga. Tentang hidup Pak. Nah itu tuntutan hidup karena dia komedian ya Bu ya. Dan pedagang gorengan. Sebenarnya itu melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, regulasi-regulasi di tingkat pusat, undang-undang dan sebagainya, itu semua sudah ada turunan, sudah ada panduannya. Tapi bagaimana menciptakan ekosistem dan environment yang ramah terhadap perempuan, yang memungkinkan perempuan itu untuk berdaya. Nah, beberapa program yang coba kami gagalkan kepada ibu rumah tangga Po Citra. Jadi kami punya program namanya emak-emak makin jago. Emak-emak makin jago gitu, naik level. Nah, program itu apa aja? Pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan itu apa? Kan ada ya ibu rumah tangga yang belum lulus SMA dia udah menikah. Kita kasih kesempatan tuh difasilitasi untuk dapat paket C ya, paket SMA. Atau ada juga yang udah lulus SMA tapi dia secara akademik bagus sebenarnya, bisa lanjut S1. Yang sudah S1 dia
sebenarnya akademiknya bagus, pengen jadi dosen, tapi nggak ada kesempatan gitu karena mungkin ekonominya pas-pasan, dia habislah semua untuk anaknya. Wah. Tapi program beasiswa S2 atau S3 itu kan ada batasan umur, Bang. Iya kan? Nah, kalau emak-emak cerdas seperti itu nggak difasilitasi, berhenti, sayang. Karena ketika anak-anaknya udah gede mungkin dia di rumah tangga punya waktu untuk jadi dosen, jadi pengajar gitu kan. Waduh. Nah, itu yang pendidikannya. Iya, iya. Lalu ada juga pelatihan. Jadi ibu-ibu yang ingin berdaya, dia bisa menghasilkan lah secara ekonomi atau sekedar untuk hobi itu juga bisa kita fasilitasi. kue gitu ya, Bu. Iya, jadi nanti kaitannya dengan kemudian ada lagi juga yang menyasar perempuan. Kita kan sering lihat ya, kok single atau anak lima suami ada ya, tapi teman banyak yang janda. Banyak banget. Kita OTW juga ini. Dari juga suaminya ya. Udah ganteng. Jadi apa? Masya Allah. Saudara-saudara kita yang orang tua tunggal ya, single parent, janda-janda itu juga kita jadikan salah satu yang akan kita berikan bantuan. Karena itu luar biasa loh, janda-janda itu berjuang untuk anak-anaknya sampai udah nggak inget buat menikah lagi mungkin perjuangannya begitu. Jadi negara tuh atau pemerintah daerah tuh harusnya juga mengayomi mereka. Ini dalam bentuk program tentunya. Iya, dalam bentuk program. Mudah nih, Bu. Semuanya. Iya, kalau dia kita lihat nanggungnya. Iya, betul. Misalnya Iya. kan kalau di kita mah penegakan hukum terhadap suami untuk menafkahi anak yang walaupun menafkahi nih. Iya. Kalau di kita kan masih kurang penegakan hukumnya. Kalau di negara-negara maju tuh langsung potong gaji. Kalau di negara maju, ya kan, langsung masuk ke rekening wali dari anaknya. Kalau di Indonesia kan belum seperti itu. Belum. Akhirnya kalau pisah, si janda ini ya harus ngidupin anaknya sendiri, kebanyakan begitu ya. Iya. Karena kalau minta-minta. Iya, si mantan suaminya ini kalau sadar ya ngasih gitu tanpa diminta. Iya. Tapi banyak kejadian itu tidak bertanggung jawab lagi. Nah, Tapi itu iya ya Bu, kalau nanti Ibu jadi wakil wali kota dan membujuk Pak UU untuk memberlakukan. Pak UU udah setuju. Udah setuju? Udah program kita. Itu jadi program kita. Hati-hati warga, terutama kaum laki-laki yang jadi ASN itu kan ASN nih dia. Iya. ASN terus mau main mata dengan wanita lain. Selesai riwayat. Tapi kalau yang tadi santunan itu nggak khusus buat ASN aja. Oh iya, kalau kita seluruh santunan warga pemberdayaan Kota wanita. Nah, Bekasi. ini terkait dengan masalah pemberdayaan wanita tadi. Ini kan hubungannya sangat rekat dengan pendidikan masa depan anak ya, Bu. Juga tadi ada maksud saya ada masalah tentang banyaknya tawuran remaja sama ini Bu, penyalahgunaan narkoba. Iya, Itu iya. kan mungkin bermula dari ibunya ya Bu ya. Bisa Bagaimana, Bu? bisa jadi situasi di rumah yang tidak nyaman itu kan menimbulkan Betul. depresi ya Betul, pada saya, anak. pengalaman anak saya Broken dan home remaja. jadinya. Saya remaja. Akhirnya dia lebih menggantungkan berkumpul dengan Kenyamanannya. teman-temannya. Nah, teman ini kan nggak semuanya baik ya. Iya. Atau dirinya sendiri mungkin malah jadi pengaruh buruk untuk teman-teman, kan bisa aja, itu kan saling terkait ya. Kayak lingkaran setan gitu. Akhirnya anak-anak yang sama-sama labil berkumpul itu akan lebih mudah mengarah ke hal-hal yang negatif. Iya. Apalagi iya. kalau narkoba itu kan masif, masif ya, bandar itu nyari mangsa kan, Mangsa, betul. bisa aja dikasih gratis dulu atau apa, Iya. diumpan dulu sampai dia Ternyata memilih pemimpin itu bukan hanya memilih laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tapi juga seorang ibu yang baik yang akan mendidik anak-anaknya. Bahkan masa depan bangsa kita ini tergantung dari anak-anak. Nurul Zumari sudah menjelaskan maksud dan tujuannya kalau nanti kelak jadi wakil wali kota, memberdayakan wanita sekaligus bagaimana Bu tadi untuk anak-anak remaja? ya, jadi Memberikan kita berupaya juga untuk membangun keselarasan dalam rumah tangga begitu ya, membangun keluarga yang harmonis lah supaya anak. Jadi gini, pendidikan dan pelatihan itu sering kali ya saya lihat parenting itu yang hadir cuma ibunya aja, bapaknya enggak. Jadi ilmunya udah segunung tentang parenting, kalau tidak cocok, tidak sinkron dengan kepala rumah tangganya, itu nggak bakal jalan parentingnya. Itu pemirsa. Timpahin, Kak. Pemirsa. Harus seimbang antara laki-laki dan perempuan Iya. dalam berbagi peran. Iya, itu pemirsa. Jadi kelebihan dari pola pendidikan keluarga, parenting dalam ini. Kenapa? Kalau yang sebelumnya atau yang lainnya, mohon maaf,
tanpa mengurangi rasa hormat saya, wali kotanya laki-laki, ibunya atau istrinya menjadi ketua PKK. Kalau ini enggak, wali kotanya laki-laki, wakil wali kotanya sekaligus ibu PKK, tapi juga yang mengurusi urusan tentang wanita dan juga anak-anak ya Bia, itu terutama terkait. masalah masa depan bangsa kita. Nah, kebijakan-kebijakan yang tadi Ibu disampaikan itu ternyata hampir semua dikerjakan oleh, maaf ya Bu, betul nggak Bu, istrinya wali kota sebelumnya. Sementara wakil wali kotanya, mohon maaf juga, bener nggak sih? Kayaknya nggak ada manfaatnya ya. Misalnya wali kotanya ditangkap ya, gitu ya, terlibat kasus KPK. Bagian peran barangkali ya, Iya, kita iya. nggak tahu aja gitu, Iya, kita nggak barangkali tahu. misalnya mewakili yang Iya, betul. lain, Ya, tapi kan hanya fungsi-fungsi apa sih istilahnya? kalau- sekunder jadi Iya, apa kalau kenegaraan namanya? Kenegaraan aja nggak tahu kan? apa pemain pengganti gitu, substitutif. Ya, substitusi doang fungsinya gitu. Tapi kalau perannya dalam pengambil kebijakan kan nggak, ya mungkin mereka diskusi. Tapi saya kurang tahu kalau dengan Bu Nurul. Saya yakin Ibu Nurul pasti membela kaum ibu-ibu, terutama orang-orang yang seperti Harus Bu dong, Citra, harus ya, Pak, ya. gitu ya. Dan Perempuan kan lebih paham ya Iya, perasaannya. yang paling mengerti perempuan itu ya perempuan itu perempuan, sendiri. nah udahlah ada gua nyerah aja. Iya, nah sekarang masalah tawuran Bu. Apa nanti program yang akan Ibu keluarkan atau visi misi Ibu untuk mencegah dan mengurangi masalah narkoba Bu? Iya, anak-anak itu harus diarahkan ke kegiatan-kegiatan positif, ya. Jangan dibiarkan berkumpul anak-anak yang sama-sama labil nih, Ya, yang melarikan diri dari ketidakharmonisan Iya. itu. Jadi menurut saya ya, sentra-sentra aktivitas untuk anak-anak muda itu harus diperbanyak. Sentra-sentra. Ya, jadi kan sebenarnya sekarang ini udah ada nih klub-klub olahraga misalnya, terus kemudian juga Skateboarding juga Bu? iya kan Itu- ada, sebenarnya kita kan udah ada perangkatnya, Karang Taruna, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan itu kan sebenarnya sudah ada ya, tapi ternyata nggak bisa juga tuh menampung anak-anak yang labil-labil milenial dan Gen Z ini, ya, Jadi betul-betul. memang pendekatannya harus berbeda, lebih ke aktivitas fisik, olahraga misalnya ya, itu harus berbanyak, dipermudah aksesnya. Kalau mereka harus datang ke KONI misalnya, ke klub atau apa, mungkin keluar agak biaya segan itu. nih ya, segan gitu, males, harus didekatkan ke mereka. Jadi kita harus banyak buka ruang terbuka hijau, dan di situ juga ada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, misalnya lewat RT RW-nya atau apa begitu, atau lewat kelurahan, atau Karang Taruna diberdayakan. Jadi Karang Taruna itu bisa masif merangkul anak-anak muda, Gen Z atau milenial, terutama Gen Z barangkali ya yang sekarang ini. Nyempok kan ketua Karang Taruna yang saya dengar-dengar. Anak saya. Oh, anaknya. Kalau itu Karang Taruna memang aktif di Karang Taruna. Nah ini permasalahannya Bu, Karang Taruna memang sudah ada, perangkatnya kita sudah punya, tapi kadang-kadang anak milenial khususnya Gen Z ya, itu mereka terfokus sama ini nih. Nah iya, nggak pada mau memang tuh ikut aktivitas di organisasi. Nah itu ada beberapa daerah kayaknya di pesantren anak saya nih Bu, anak saya sebenarnya masuk negeri, tapi saya lebih memilih pesantren. Itu ada budaya Bu, pesantren atau santri yang ketahuan bawa gadget itu dihancurkan Bu. Nah, iya. apakah nanti Ibu sebagai wakil wali kota akan membuat kebijakan yang serupa untuk anak SMP? Karena kan di bawah wewenangnya Kota Bekasi adalah SMP, SD, SMP, SMA, terserah lah. Iya. Bagaimana Bu? Penggunaan gadget yang mempengaruhi anak-anak sekolah sekarang nih SMP, tawuran nih Bu. Ini berdasarkan pengalaman saya Bu, sama anaknya dia nih, cerita-ceritanya. Saya juga sempat. Komunikasinya lewat ini ya, Iya. gadget ya. Jadi mereka tuh tawuran tuh pakai gadget Bu. Betul, janjian Janjian. itu kan saya kemarin bolak-balik itu belok. Ayo tawuran, dan saya dapat saksi Bu. Ini ceritanya gini Bu, itu bapak-bapak bilang dicegah sama anak SMP tanya tinggi gitu, tapi kayaknya bosnya anak SMA dulunya. Bapak jangan sini kalau mau aman. Itu kasus KJB Bu. KJB itu apa sih? Itu karena dia udah ada agenda tawuran mungkin. Iya, gitu ya. mau gadget Bu. Jadi mereka itu ada salah satu saksi bilang begini Pok, kayak budaya Korea lah. Budaya Korea itu anak SMP, SMA Bu, mereka disebut jagoan kalau dijago berantem Bu. Nah itu terpengaruh film-film Korea, itu kan berarti karena pengaruh ini. Nah maksud saya, pertanyaan saya adalah, apakah Ibu akan bikin kebijakan serupa kayak di pesantren-pesantren? Mohon maaf nih, kebetulan saya tahunya pesantren Bu. Iya, iya. SMP dilarang menggunakan Nah HP. itu agak sulit ya. Agak sulit. Nanti
yang keberatan justru orang tuanya sendiri. Karena sekarang kebutuhan komunikasi itu kayaknya per menit butuh komunikasi. Orang tua kan gini alasannya, kan sebenarnya udah pernah ada tuh sekolah tidak mengizinkan anak membawa gadget, malah orang tuanya. Terus saya ngecek anak saya bagaimana, saya komunikasi dengan anak saya bagaimana. Iya. Nah itu jadi memang agak sulit kalau sekarang Bang, kalau membatasi penggunaan gadget. Paling bisa gini, saya sih punya ide begini, di ruang-ruang publik itu ada waktu-waktu di mana di situ blank spot. Jadi orang nggak pakai gadget di situ, dia datang ke situ. Ya. Enggak, walaupun dia pegang gadget, tapi itu nggak bisa berfungsi Bang. Jadi wifi-nya dimatikan. Wifi-nya dimatikan, terus kan data juga bisa ya, Bisa, mati itu bisa, dibikin jadi blank spot namanya- dengan pengacak sinyal Iya, gitu pengacak kan. sinyal, betul, Jadi ada. dia dipaksa di situ beraktivitas fisik dan bersosialisasi. Kan orang kalau datang ke taman dulu ngobrol, Waduh. cari teman gitu kan, bersosialisasi. Kalau sekarang kan enggak, di tempat umum Iya. Di dalam kelas. sebelahan begini Iya aja. aja, iya. Jadi nggak bersosialisasi Bang. Oh, sambil main gadget Makanya ya. itu harus silakan Wak. Jadi Sambil main harus gadget. dipaksa untuk sejenak melepaskan keterikatan kepada dunia digital, kepada internet. Itu harus dipaksa. Ada situasi-situasi di mana nih misalnya taman kota gitu ya, jam-jam tertentu blank spot. Jadi orang mau nggak mau kan ngobrol, mau nggak mau dia beraktivitas fisik gitu. Saya setuju banget itu. Kalau di sekolah Bang, itu mah tinggal dititip aja. Kalau jam sekolah dia nggak boleh gitu misalnya. Nanti pas udah pulang baru dia boleh pakai lagi. Bisa ditaruh di locker gitu misalnya Bang. Jadi itu akan mengurangi anak ketika jam pelajaran kosong tapi dia megang gadget, akhirnya bukan belajar kan? Betul. Iya kan, dia malah main gadget. Maka memang harus dibatasi kalau di sekolah, itu lebih mudah pengaturannya. Tapi memang kalau misalnya ibu sebagai penguasa, sebagai wakil wali kota bisa menerapkan itu dalam bentuk kebijakan, maka nanti pengusaha-pengusaha gadget kayak saya ini, teknologi informatika itu bisa jualan namanya signal ya, pengacak signal sinyal. jammer ya, pengacak. Jadi misalnya ruang kelas nih dia, khusus laboratoriumnya nggak bisa pakai apa tadi Bu, handphone, gadget, dengan sinyalnya di jam, dia cuma bisa pakai laptop doang atau komputer sekolah. Atau di ruang belajar mereka nggak bisa nyontek karena ada Bu teknologi nyontek. Ibu kalau nyontek pakai mohon maaf nih. Paha nulisnya. Iya. Saya nyonteknya di paha. Zaman kita ya. Di paha. Nyontek di paha tangan. Soalnya Klaten ya, ini kan kayaknya effortnya ini banget ya. Iya nggak usah lah kalau kayak gitu. Lama-lama kita apa? Nggak tahu jadi ya. Nah itu teknologi nyontek zaman dulu Bu. Iya, Artinya iya. kita ada usaha effort ya, walaupun negatif ya. Tapi teknologi nyontek sekarang Bu, kalau saya nonton film milenial tuh pakai gini lah Bu. Ada yang bisa ngomong, tahu di depan ada prompter bening. Prompter. Maksud saya teknologi kebijakan bahwa tidak boleh menggunakan sinyal atau di tempat publik ya Bu, di ruang publik ada sinyal jammer itu bagus tuh Bu. Iya, ya berkala lah gitu. Ada waktu-waktu tertentu orang dipaksa untuk nggak pakai gadget gitu. Gadget ya. Wah keren juga pemirsa. Ternyata Ibu Nurul Sumerni bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tapi juga berwawasan visioner ke depan. Artinya beliau tidak gagap teknologi. Karena kebiasaan tenggelam di dalam gadget itu adalah budaya yang sangat toksik ya dia. Bisa Iya, dibilang. sebenarnya toksik gitu. Kalau kita nggak mampu mengendalikan itu jadi sangat toksik. Tuh, kayak lu tuh. Cross. Nah dia nggak buat nyari duit ya. Kalau lagi ini Bu, nyuci semen umurnya rembuk. Ya Allah. Drakor lah, makanya juga kita harus sadar juga kan. Kalau buat nyari duit nggak apa-apa Po. Tapi kalau karena apa? Ada iseng caranya, gitu, sayang waktunya. Iya, sayang. Bablasan. Bener-bener. Sama dia Bu, jadi kebiasaan dia dengan kecanduan anak-anak sekarang dengan Iya. narkoba gitu dia. Dan dia tuh kerjaan jemur hari Senin, Jemur hari Sabtu. Nyuci Senin. Iya, Senin jemur hari Rabu. Rasanya drakoran. Tuh sama dong sama saya. Saya naik stand up comedy Bu hari Senin, tapi sunnah Bu. Jadi lucunya itu hari Kamis Bu, Senin Kamis. Orang-orang ketawanya hari Kamis. Ketawanya telat ya. Iya telat ya, sunnah kan Bu. Iya. Pemirsa, ternyata apa yang kita gali dari wakil wali kota kandidat kita kali ini memang luar biasa. Bagaimana Po? Ada hal lain lagi sebelum kita gali ke materi berikutnya?
Selain, berikutnya. iya kan peranan Dia wanita. tuh mau nanya, dulu kan pernah menjabat jadi general manager iya. Sinergi Gas Bumi. Nah. Itu bikin gas air mata juga nggak? Produksi gas air mata apa gimana tuh? Siapa betul-betul bisa buat itu ya? Ya, maksudnya gas bumi itu Iya, itu kenapa tukang gorengan nggak ngerti gitu. Iya, itu tempat saya bekerja terakhir itu kan bekerja atau bergerak di bidang Keren banget itu. distribusi gas alam, jadi industri hilir. Itu perusahaan milik pemerintah Kota Bekasi karena dia BUMD. Tapi saya di situ nggak lama, Bang. Cuma dari bulan November 2023 sampai Agustus kemarin. Hampir setahun. Saya mengundurkan diri karena menjadi syarat dalam pencalonan. Makanya saya jadi pengangguran, Bang. Oh iya Bu. Iya, bukannya udah zona Jobless nyaman ini, ya. Zona nyaman. KPU itu kan bukannya udah zona nyaman. Kalau KPU kan pengabdian ada masanya. Kalau Ya, kalau KPU itu baru 5 tahun. Yang ini BUMD. Oh, itu mah zona nyaman banget. Tapi si ibu ini luar biasa. Iya, mengundurkan diri. Untuk membela perempuan-perempuan dan memajukan Kota Bekasi nih. Iya, cuman gue tetap curiga. Kok perempuan, mohon maaf, yang cuma mantan ketua HMI dan mantan ketua KPU kok bisa masuk ke industri BUMD? Itu kenapa, Bu? Itu apa namanya? Karena ya saya kan kayaknya nggak enak yang nganggur gitu kalau habis dari KPU. Yang paling dekat, yang paling memungkinkan waktu itu ya di BUMD. Jadi ya udah saya di BUMD aja dulu sambil menunggu peluang lain lah yang lebih besar gitu. Gas 3 kilo di situ juga. Enggak, itu kan dia gasnya nggak pakai tabung yang kecil-kecil kok, karena dia tekanannya tinggi. Kita pakai tabungnya yang besar-besar, dan itu juga volumenya besar kan, makanya buat industri itu nggak bisa buat rumah tangga. Jadi kalau Mbak Citra misalnya mau nyanyi, oke gas, nah, Ingat saya ya. aduh. Kita nomor 2 lagi. Oke gas, orangnya. Gimana Bu kemarin jargonnya perempuan? Pilih perempuan. Pilih yang ada perempuannya. Wah, keren. Masa di balik kesuksesan laki-laki itu ada perempuan di belakangnya. Oh, kirain yang jorokin. Oh, tidak ada bilangnya. Ya. Ayam kan, ayam Iya. yang bangunin kita pagi. Ayam filosofinya apa? Kalau nggak mikir nggak makan. Waduh. Paling bisa gitu. Jadi cacing kan. Udah Bu, masukin tim kampanye Bu. Iya. Ini tukang gorengan. Transport tuh banyak banget ya. KTP-nya mana kok? KTP-nya kok? Tapi Bekasi. Kota kabupaten? Di Rawasilem itu Atakwa. Kabupaten berarti ya, dia kagak milik kita, Bang. Wah, mana? Tidak kontrakannya. Tapi dia masuk komunitas stand up comedy Bekasi Bu. Oh, iya. Kota Bekasi, dan memang stand up comedy Bekasi ya, stand up Indonya menawarkan banyak komedian nasional ya. Ini salah satunya Bekasi Bu. hebat berarti. Ya, berarti emang Bekasi hebat. Bekasi Timur itu masuk. Ini bukan bisa. Iya, Ini, masuk. Bekasi Timur. Ya udahlah kok. Ngapain lagi milih yang lain? Lebih berat nanti kok Pulau Gebang ke Bantar Tergebang. Gebang, sama-sama Gebang. followernya ya diarahin dong berarti nanti. Aduh. Banyak janda di Pulau Gebang. Saya janda juga. Astagfirullah. Janda 2 minggu sekali. Astagfirullah. Tapi itu kalau masuk kategori yang mau didapat bantuan itu kok. Oh iya Bu, masalah pemberdayaan wanita tadi kan masalah memberikan bantuan ya, pendidikan, kemudian UMKM itu nanti dalam bentuk konkretnya seperti apa Bu? Ke peraturan atau gimana Bu? Iya, nanti kan pasti akan ada payung hukumnya ya, bisa berupa perwal. Paling gampang itu kan lewat, jadi mengatur bagaimana nanti mekanisme pemberian bantuan kepada itu tadi ya, yang janda misalnya, atau kemudian untuk pendidikan dan pelatihan bagi ibu rumah tangga itu juga nanti harus ada payung hukumnya. Nah, jadi sebagai pemimpin memang kebijakan lah yang menjadi andalan utama dan produk mereka. Itulah sebabnya maka bijak-bijaklah kita sebagai warga Kota Bekasi untuk memilih
siapakah yang akan peduli pada kita sebagai warga Kota Bekasi? Saya kira begitu ya, Bia. Betul Bang. Mpok kan Mpok punya anak 5. Rumahnya saya dengar katanya masih tanah. Iya, makanya tinggal di Tanah Garapan. Tanah. Kalau di film bioskop ada film Tanah Jahanam ya, Tanah Garapan. Tanah Garapan. Ini bagaimana Bu pemberdayaan warga yang masih belum punya rumah, Bu? Iya. Terkait dengan perumahan. Kalau yang terkait dengan perumahan nih, kita punya program membangun hunian vertikal untuk Apartemen, Bu? rusun ya. Oh, rusun. Tapi ya kita bikin yang nyaman lah, seperti apartemen gitu. Itu khusus untuk ini Pok, milenial dan Gen Z. Kenapa? Karena kita ngelihat nih problem milenial dan Gen Z sekarang itu mereka diprediksi ke depannya itu akan semakin sulit mendapatkan rumah karena inflasi makin tinggi dan kemudian juga peluang kerja makin kecil kan Pok. Jadi milenial dan Gen Z ini peluangnya untuk punya rumah sendiri itu makin kecil Bang. Makanya kita coba tawarkan ini. Tapi kalau untuk membangun perumahan yang deret begitu kan lahannya di Kota Bekasi Iya, terkait masalah lahan juga, luasnya lahan juga. Kita nggak mau warga Kota Bekasi harus pindah sampai ke pojok ke pelosok-pelosok ini gitu misalnya, atau pindah ke kabupaten. Kita bikin aja hunian vertikal tapi yang di tengah kota gitu, yang masih deket lah dengan pusat-pusat ekonomi, dengan pusat-pusat aktivitas warga begitu. Bukan kita bikin di pelosok yang jauh ini, tapi tetap di dalam kota. Supaya mereka mobilitasnya juga tetap dalam jangkauan. Iya sih Bu, saya kan melihatnya bahwa di Kota Bekasi itu modern banget tuh ya. Saking modernnya apartemen menjamur Bu. Tapi untuk strata ekonomi ke bawah, rusun mall juga banyak loh Bu. Memang sih meningkatkan PAD ya warga. Tapi ternyata penghunian atau apa sih Distarkim ya? Perkintan ya, perumahan untuk strata ekonomi ke bawah itu memang belum banyak. Betul. Mudah-mudahan aja. Ada kan yang rumah subsidi ya, tapi itu kan biasanya jauh dari peradaban begitu kan. Kita pengennya bangun perumahan itu yang masih di masih di kota gitu. Dan masih di kota, jadi orang mobilitasnya juga tetap enak. Nyari kerja juga ada. Ini mohon maaf nih. Habis di ongkos. Kalau rumahnya misalnya di mana Pok? Yang kampung banget mana Pok? Tamblang lah misalnya. Kan habis waktu dia untuk misalnya dia kerjanya di Kota Bekasi atau di Jakarta, habis waktu di jalan kan oleh ongkos juga. Apalagi soal transportasi kita juga belum kelar. Ini mohon maaf nih Ibu Nurul ngomongnya halus ya, tapi saya sebagai wartawan tuh tajem loh. Ini kan artinya nyindir gitu loh, program bedah rumah yang kemarin-kemarin itu. Bagus tuh. Kayak saya gitu. Karena saya kan wartawan yang emang suka ngomongnya nyakitin ya. Program yang kemarin itu kan, maaf ya Bu, pilkada maksud saya pemimpin kita yang kemarin itu bedah rumah Bu, tapi rumah-rumah yang di pelosok tadi yang jauh dari peradaban, ya Allah, dibangun rumah kumuh, akhirnya tinggi cuman rumah sebiji, 2 biji. Tapi kalau rusun yang bangunan vertikal ke atas itu, pertama hemat lahan ya biar, kedua bisa tetap dibangun di pusat kota, itu di jantungnya, dan nggak perlu harus ke pelosok kan Bu, dan nggak perlu 1 rumah 2 rumah dibedah kan ya biar. Pilihan kalau untuk matahari gimana nih planet Bekasi? Nah itu soal lingkungan ya berarti ya. Ruang hijau tadi. Ruang hijau pertama, kemudian kan transportasinya juga harus dibenahi tuh Bang. Wah, gokil. Apa tuh? Skincare gitu, sunblock matahari biar itu mah solusi cuma buat diri sendiri. Kalau begitu mah kira mau bagi-bagi skincare atau bagi-bagi itu itu seminggu udah habis ada aktivitasnya. Maksudnya Mpok Citra gini Bu, ada ruang khusus kayak di transportasi publik ya, kayak di Jakarta itu ada ruang khusus untuk wanita atau kendaraan api gitu. Kalau bisa ruang khusus di samping tadi yang terkait yang pertama tadi ya, ada bis khusus wanita atau ada transportasi angkot khusus wanita gitu loh Bu maksudnya. Di samping sunblock. Itu apa matahari Bekasi? Nanti itu agak sulit Bang nanti prakteknya. Kalau kereta kan dia berapa gerbong gitu kan, wajar kalau misalnya ada gerbong khusus perempuan. Tapi kalau kayak bis kita Transpatriot
khusus buat perempuan, kasihan yang nunggu itu aja armadanya masih sedikit. Ibu nggak pernah naik Transjakarta, Bu? Ada loh kursi untuk khusus Oh iya, kalau kursi ya, Iya, tapi iya. bukan bisnya sendiri. Kalau itu kursi maksud saya, bisa, itu pemirsa, ada kursi iya. prioritas ya, kursi prioritas untuk lansia, untuk ibu hamil, dan untuk perempuan itu Itu harus di bis kita ada. belum ada loh, Bu. Nah itu bisa nanti kita masukkan ke bank dan armada juga harus pinter aja diperbanyak. ngalahinnya. Jadi kalau kita tuh berpikirnya bikin program jangan tanggung. Kalau kita mau benahin transportasi, sekalian semuanya harus dibenahi. Karena sekarang nih saya lihat masyarakat itu seperti disuruh cari solusi sendiri untuk masalah transportasinya. Akhirnya jadi berbiaya tinggi kan. Angkot udah semakin jarang karena setahu saya itu juga udah nggak ada yang diperpanjang trayeknya kalau untuk angkot. Jadi emang seperti dibiarkan habis dengan sendirinya begitu ketika izin trayeknya sudah tidak ada. Nah kita nanti berharapnya itu Bang, kalau yang udah bagus ya sekarang ada bis kita, ada Transpatriot, walaupun Transpatriot mungkin udah pada tua-tua ininya ya, armadanya ya, itu nanti biar melayani jalur-jalur protokol, jalan-jalan besar. Nah yang diganggang, yang masuk ke perumahan itu angkutan lingkungan ya, angkut-angkut sekarang. Iya. Dia harus terintegrasi nanti, Iya. jadi feeder juga. Tapi mohon maaf nih Bu, seperti halnya di Jakarta ada Transjakarta, kemudian angkot kita namanya apa? Jaklingko. Jaklingko. Itu malah menjadi polemik tersendiri, malah permasalahan sendiri ketika teman saya ini wartawan juga, Organda itu protes Bu kepada Dishub. Kan harusnya semuanya, jadi artinya ibu bukan hanya memberdayakan perempuan dan tidak peduli strata tertentu kayak Organda itu pengusaha angkot. Kan mati Bu kalau misalnya bis kita yang dihidupkan atau Transjakarta mau di rejuvenate apa istilahnya, dimudahkan lagi, ganti armada baru. Angkot gimana Bu? Itu tadi. Jadi harus ada pembagian wilayah. Midbus itu ya, itu kan mobil 3/4 gitu ya. Bis 3/4 itu hanya melayani jalan-jalan besar Bang. Angkot itu di jalan-jalan lingkungan, jalan perumahan, jalan kelurahan, jalan kecamatan gitu. Tapi misalnya kalau kayak stasiun itu kan bisa tuh dijangkau sama angkot. Tapi kalau yang dari arah Perumnas 1, nah dia sampai lampu merah Perumnas 1 aja tuh misalnya ya. Dia melayani ke dalam bisa sampai ke BSK dan lain sebagainya. Tapi begitu udah jalan protokol, dia jadi feeder ke bus Transpatriot. Jaklingko itu memang angkot mereka jadi feeder. Iya. Feeder ke busway. Iya betul ya. Iya seperti itu. Jadi angkot itu bisa jadi transportasi primer, bisa juga sebagai feeder. Oke. Nah berarti nanti Organda nih buat para supir angkot yang tergabung dalam Organda nggak perlu lagi khawatir. Iya, tetap bisa hidup angkot itu. Dan ini janji ya Bia? Janji. Memang kita mau benahi transportasi di Kota Bekasi. Karena itu pengaruhnya juga ke lingkungan hidup Bang. Kalau transportasi kita bagus, orang nggak selalu pakai kendaraan pribadi, kan tingkat polusi juga otomatis akan turun. Kemudian nanti kita buka lebih banyak ruang terbuka hijau, penghijauan dan sebagainya. Nanti diantar juga tidak selesaikan begitu. Artinya biaya transport lebih murah ya bisa lebih murah daripada motor daripada. Jadi orang nggak berbondong-bondong kredit motor terus Bang sekarang karena dia tinggalnya jauh di perumahan gitu misalnya kagak ada transportasi. Pilihannya ya dia pakai motor sendiri atau naik ojek online. Ojek kadang-kadang lama-lama mahal juga ya kalau ini kan kalau tiap hari akumulasinya mahal. Akhirnya beli kredit motor gitu. Ketika kredit motor kemudian macet, akhirnya ditarik begitu. Tapi yang namanya pembangunan pemirsa memang nggak semua orang bisa terpenuhi. Tapi dalam memilih pemimpin, konsep demokrasi adalah menentukan keadilan. Nah ini kan Bu Nurul dan Pak U berusaha untuk berbuat adil kepada pengusaha angkot. Juga nanti mungkin Ibu juga mungkin bisa menerapkan kebijakan tentang penggunaan ojol ya Bu. Karena kan mereka juga, wah ini Bu Nurul gawat ini akan membuat angkot Organda itu sebagai feeder. Kita nggak kebagian jatah nih Bu. Bagaimana Bu supaya ojol pun bisa hidup gitu? Ya itu semua kan ada pangsa pasarnya ya. Orang berbondong-bondong ke ojek online itu karena apa? Karena kesempatan kerja yang nggak ada. Walau ternyata luas juga alasannya kok. Karena itu udah nggak ada kerjaan apa lagi, udah ngojek aja. Kan itu sekarang. Iya. Ke arah situ terus. Jadi banyaknya ojek online dan kemudian juga tidak ada pembatasan ya dari aplikasinya sehingga antara rasio populasi dengan jumlah
drivernya itu kadang-kadang Banyak driver. banyak drivernya, akhirnya kan mereka juga penghasilannya juga sedikit. Iya. Karena nggak ada sinkron dengan rasio populasinya, apalagi terdiri dari berbagai operator begitu. Jadi problemnya itu sebenarnya adalah soal peluang kerja kan. Nah itu juga kita udah pikirin. Iya, pemirsa, ternyata kalau pembicaraan kita ikutin sampai habis untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Kota Bekasi nggak ada habis-habisnya. Nyambung terus jadinya. Nyambung terus ya. Tapi setidaknya kita tahu seberapa luas wawasan seorang kandidat wanita calon wakil wali kota ya kok ya. Jangan dipandang sebelah mata. Oh, pandang sebelah mata gini maksudnya? Picak jadinya po. Masya Allah. Ya, saya pribadi nggak pernah memandang sebelah mata karena itu catfish, catcalling ya. Iya, memang garong. Artinya pemirsa, tidak bisa kita anggap sebelah mata seorang wanita, terutama calon kandidat wakil wali kota ya. Ide pikirannya, wawasannya tidak kalah luas dengan kandidat-kandidat lainnya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menggali. Sayangnya waktu kita terbatas, dan kelak nanti dalam pertemuan berikutnya saya dan Mpok Citra akan mewawancara lebih jauh lagi, lebih rinci lagi, dan mungkin lebih apa ya Bu ya? Lebih apa sih, komprehensif lah ya. Ya. Dan Bu Nurul bebas lah berkampanye. Apa pesan terakhir Bu dalam kalimat singkat tentang warga Kota Bekasi agar dia tertarik untuk harus memilih Ibu dalam kalimat ini? Saya dengan Pak UU mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi sampai kemudian kami ditetapkan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi dan mendapat nomor urut 2. Itu sejak awal dilandasi dengan niat dan kehendak baik untuk mengkontribusikan pikiran, gagasan, energi kami dan waktu kami untuk kemajuan Kota Bekasi dan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga visi kami adalah maju, berdaya saing dan ihsan, di mana ihsan itu sudah lama menjadi visi Kota Bekasi, yaitu indah, harmonis, sejahtera, aman dan nyaman. Jadi kita akan berusaha agar Kota Bekasi ini menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan untuk seluruh warga Kota Bekasi. Karena itu jangan lupa 27 November 2024 dalam Pilkada Kota Bekasi, pilih nomor 2 UU Nurul. Pilih yang ada perempuannya, dukung perempuan. Terima kasih. Demikian pemirsa, saya Sidik Rijal dan U2N ya? Iya, U2N. Tanpa Nurul, di luar, jangan pilih yang di luar Nurul. Ya, ada Nurul. Oke. Saya Sidik Rijal dan Mpok Citra. Multiplacenta. Sekian, terima kasih dan salam ATM, aman, pilkada yang ATM, aman, tertib dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.